Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi cahaya. Untuk submateri teori tentang cahaya dan sifat umum gelombang pada cahaya. Baik. Perlu kita sama-sama ketahui terlebih dahulu bahwa kompetensi dasar dari materi ini yaitu menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi. Jadi masih satu kesatuan dengan materi kita yang lalu tentang gelombang bunyi. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama terkait dengan cahaya itu sendiri. Kemudian nanti bagaimana sifat-sifat umum gelombang pada cahaya, apakah itu dispersi, interferensi, difraksi maupun polarisasi. Baik, untuk teori cahaya sendiri ini ada beberapa ilmuwan yang mengemukakan. Ada sekitar 6 yang kita ambil di sini. Yang pertama di Socrates dan Plato menyatakan bahwa cahaya merambat dari mata seseorang ke objek. Kemudian Pythagoras mengatakan bahwa cahaya terbentuk dari partikel memancar dari objek ke mata. Di Socrates dan Plato beserta Pythagoras hampir sama. Kemudian Leonardo da Vinci mengatakan bahwa kesamaan antara bunyi dan cahaya itu sebagai gelombang. Kemudian Isaac Newton mengatakan bahwa cahaya terdiri dari partikel-partikel yang kecil dan ringan. Ada Christian Huygens mengatakan bahwa cahaya adalah gejala gelombang. Kemudian Max Planck mengatakan bahwa cahaya terdiri dari paket-paket energi yang disebut dengan kuanta. Ini ada beberapa teori, ada 6. Penjelasan detailnya seperti ini. Ada Socrates dan Plato, kemudian tadi Pythagoras, dan yang satu yang tidak kita sebut hanya adalah Aristoteles yang mengatakan bahwa cahaya adalah gelombang seperti gelombang air. Khusus untuk Max Planck, teori tentang cahaya yang dikemukakan ini dikenal dengan teori kuantum cahaya. Kemudian percobaan tentang cahaya ada sekitar 3. Ada Fresnel dan Young yang mendapatkan bahwa cahaya dapat melentur dan diffraksi cahaya. Kemudian ada percobaan Volcott baik yang pertama Fresnel yang tadi cahaya dapat melentur dan diffraksi cahaya. Kemudian ada percobaan Volcott mengatakan bahwa untuk menghitung cepat rambat cahaya dalam berbagai medium dengan akurat. Kemudian ada Maxwell, cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dihasilkan ketika gaya listrik mempercepat partikel pembuatan listrik di dalam atom. Ini ketiga percobaan tentang cahaya. Dan secara umum percobaan ini memang betul adanya. Kalau yang Fresnel dan Young lebih ke sifat cahaya sebagai gelombang. Kemudian percobaan Volcott ini menemukan bagaimana cepat rambat cahaya. Yang sama-sama kita ketahui cepat rambat cahaya itu sekitar 3 kali 10 pangkat 8.
meter per sekon. Kemudian teori Maxwell ini mengatakan bahwa cahaya adalah bagian dari gelombang elektromagnetik. Apa elektromagnetik? Dia tidak memerlukan medium dalam ramadan. Penjelasan detailnya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sama-sama antara kata sinar dengan cahaya. Kecenderungannya kita menganggap bahwa sinar dan cahaya itu hampir sama atau sama saja. Tapi kalau kita perhatikan secara detail bahwa sinar dan cahaya itu berbeda. Nah, kita bisa lihat dari pertama, kita coba mengutip Al-Quran surah Yunus ayat ke-5 yang artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Ada kata kunci di sini, matahari bersinar dan bulan bercahaya. Kalau matahari bersinar, maka kita bisa katakan bahwa matahari ini adalah sumber sun. Sehingga bisa dikatakan bahwa sinar adalah suatu yang terpancar langsung dari benda yang terbakar, dari sumber cahaya sendiri. Sedangkan bercahaya dengan sendirinya, manakala sinar ini jatuh pada benda yang gelap, maka sinar akan memancar. Misalnya kita ketahui bahwa bulan ini bercahaya karena mendapatkan sinar dari matahari. Karena pada dasarnya dia tidak menghasilkan sinar. Perbedaannya secara umum seperti ini. Sinar parabolica adalah berkas sempit cahaya yang diidealkan, sedangkan cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata. Kasat mata artinya bisa beda. Sinar digunakan untuk memodelkan pancaran cahaya melalui sebuah sistem optik dengan membagi medan cahaya ke dalam sinar diskret, yang kemudian dapat disebarkan melalui sistem teknik pelacakan cahaya. Secara umum seperti ini, sinar adalah istilah untuk sesuatu yang membuat terang secara alami. Cahaya adalah istilah untuk sinar, gelombang elektromagnetik yang membuat terang yang dipantulkan dari benda yang lain. Sinar tidak bisa dilihat dengan kasat mata, karena mata kita tidak mampu menangkap gelombang sinar. Sedangkan cahaya bisa dilihat secara kasat mata. Misalkan bola bercahaya karena memantulkan sinar matahari. Sinar bisa dilihat dengan media seperti kamera atau media lainnya, misalkan sinar matahari, sinar UV, sinar X. Sinar bersifat sangat kuat karena berasal langsung dan keluar dari sumber panas. Sifat cahaya sangatlah lemah karena merupakan pantulan dari sinar yang sifatnya tidak langsung. Energi yang dihasilkan sinar adalah energi panas, sedangkan pada cahaya energi yang dihasilkan digunakan sebagai penerang. Jadi berbeda antara sinar dengan cahaya. Baik, materi kita tentang cahaya khususnya dijelaskan secara detail pada optika fisis, yaitu mempelajari sifat-sifat cahaya sebagai gelombang, meliputi dispersi, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Atau secara umum nanti kita akan bahas juga tentang refleksi maupun refraksi, mantulan dan kebiasaan. Ini secara umum sifat-sifat cahaya yang bisa dituangkan kembali. Yang pertama, cahaya merambat lurus, kemudian dapat merambat dalam ruang hampa, tidak memerlukan medium untuk merambat karena dia termasuk dalam gelombang elektromagnetik, tidak bermuatan listrik. Kemudian cahaya ini juga termasuk dalam gelombang transversal. Kenapa? Karena arah getarnya tidak lurus dengan arah amatan. Memiliki sifat umum gelombang, refleksi, refraksi, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Aramatannya tidak dibedakan pada medan listrik maupun medan magnet. Sedangkan untuk nilai cepat lambat pada cahaya, ini yang didapat oleh Maxwell. Ternyata cepat lambat cahaya ini bergantung pada fermentasi listriknya atau vakumnya, kemudian permeabilitas magnetnya.
Jadi ada dua kemungkinan, permeabilitas listrik dan permeabilitas magnet. Yang persamaannya adalah angka dari F sin 0 dengan mu nya, sehingga kita dapatkan nilai angka 3 kali 10 pangkat 8. Kalau dimasukkan nilai 8,85 10 pangkat min 12, 1 kali 10 pangkat min 7. Setelah diproses kita dapatkan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini yang perlu diketahui sama-sama. Dan ada beberapa hubungan yang perlu menjadi acuan kita sama-sama, bahwa hubungan antara cepat lambat cahaya dengan frekuensi dan panjang gelombang, karena ini nanti akan berpengaruh pada materi-materi selanjutnya yang akan kita bahas. Ini perlu diingat, C sama dengan F dikalikan 6. Baik, untuk tugas yang pertama terkait dengan KD 3.12, karena diminta membuat makalah tentang pemanasan global dan dampaknya. Jadi makalah yang dibuat bisa diketik maupun ditulis tangan dengan batas waktu sebelum 6 Juni 2020, karena insya Allah pada tanggal 8 Juni kita akan sudah mulai pelaksanaan penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Jika tidak ada kendala dan situasi kondisi aman, insya Allah pelaksanaan ujian semester atau PAS akan kita laksanakan di sekolah. Tentu dengan memperhatikan protap kesehatan berdasarkan bagaimana tata cara penanggulangan wabah COVID-19. Baik, untuk materi selanjutnya kita menyinggung satu sifat umum gelombang pada cahaya, yaitu refraksi dan refraksi. Refleksi ini adalah pemantulan, kemudian refleksi adalah pembiasaan. Kalau refleksi seperti ini, kemudian ada sinar datang maka akan dipantulkan. Sedangkan refraksi ada sinar datang kemudian masuk ke dalam, dibiaskan, artinya menembus bidang. Kalau ini tidak menembus bidang tapi dipantulkan, sedangkan ini menembus bidang. Jadi hukumnya sama saja dari hukum Snellius tentang pemantulan, kemudian ini ada hukum Snellius tentang kebiasaan. Sinar datang garis normal, sinar pantul terdapat pada satu bidang datar. Ini bidang datar. Jadi satu bidang datar. Sama juga. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini besaran sama. Sudut I dengan sudut R sama dengan. Kalau ini 30, ini 30, 60, 60. Sedangkan pada pembiasaan ini berlaku bahwa sin I per sin R, N2 per N1, V1 V2, lambda 1, lambda 2. Ini hubungannya bahwa N J per V. Apa itu N? Indeks bias. Indeks bias ini didasarkan pada tingkat kepadatan bahan. Misalkan pada udara, indeks biasnya 1, sedangkan cair lebih dari 1. Nah, untuk mengetahui indeks bias dari sudut lautan bisa digunakan alat refraktometer. Kita lihat contoh soalnya. Pada gambar di atas, jika sudut datang sinar 53 derajat dan sudut biasnya 30, tentukan indeks bias medium. Kedua, jika medium pertama adalah udara. Karena medium pertama adalah udara, maka nilainya 1, sudut datang 53, sudut biasnya 30. Kita gunakan persamaan hubungan yang ini, sin N2 N1. Maka kita bisa dapatkan nilainya 1 kali sin 53 N2 sin 30 derajat, maka kita dapatkan nilainya 1 kali 0,8 N2 kali 0,5, maka kita dapat N2 nya 1, ini nilai indeks bias untuk zat cair. Kemudian contoh soal berikutnya, cahaya dari udara menuju medium yang indeks bias 3/2. Kita diminta menentukan kecepatan cahaya dalam medium tersebut. Kita menekan bersamaan N2N per Pi, maka kita dapatkan nilainya 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini untuk materi pembahasan pemantulan dan pembiasaan. Insyaallah kita lanjutkan besok dengan materi dengan sifat gelombang yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.